Selamat pagi, di video ini saya akan review hasil investasi reksadana saham saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi dengan modal sekitar Rp200.000 dan sudah berjalan selama 11 bulan. Jadi keuntungan saya berapa ya setelah investasi hampir 1 tahun, itu nanti saya akan tampilkan. Dan juga saya akan jelaskan ya cara investasi reksadana saham yang terbaik. Jadi strategi investasi di reksadana saham yang terbaik itu bagaimana, nanti saya akan jelaskan. Jadi ini adalah halaman utama ya, atau tampilan awal dari aplikasi Bibit Reksadana ya. Jadi saya menggunakan yang versi web. Jadi buat kalian ya yang masih belum tahu aplikasi Bibit itu apa, jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi untuk investasi. Jadi istilahnya kita bisa investasi ya dengan hanya mendownload aplikasi Bibit ini. Jadi yang terpenting ya, aplikasi Bibit ini itu sudah mendapatkan ya atau terdaftar dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan, atau istilahnya untuk investasi di aplikasi Bibit itu sudah resmi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendaftar ya, itu caranya sangat simpel. Kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Terus kalian download aplikasi Bibit, kalian registrasi. Jadi caranya itu sangat mudah. Untuk metode top up-nya juga sangat mudah. Kita bisa gunakan virtual akun ya, atau juga kita sudah bisa gunakan seperti dompet digital ya, seperti GoPay serta link aja. Jadi cara untuk investasi untuk sekarang itu sangat mudah seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendaftar ya di aplikasi Bibit ini, itu kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil ya. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau misal kalian mendaftar di awal ya, jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil. Nanti kalian mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Di sini saya juga sudah dapatkan ya cashback sebesar Rp750.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral ini. Nah, kenapa kita investasi atau bagi pemula ya, kenapa disarankan untuk investasi di reksadana? Di sini saya akan tampilkan juga ya salah satu kelebihan reksadana. Kita bisa masuk ke pilih reksadana sendiri ya. Jadi kalau di reksadana itu ada 3 pilihan ya, pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi kalau yang pemula itu saya anjurkan ke pasar uang karena yang resikonya sangat kecil. Jadi kita bisa masuk ke pasar uang, terus kemudian kita pilih aja ya, misal Manulife Dana Kas 2 ini. Jadi salah satu kelebihannya itu seperti ini. Kita bisa masuk ya, lihat di minimal pembelian yaitu Rp10.000. Jadi kita bisa investasi ya di reksadana itu dengan modal kecil ya. Jadi buat pelajar atau mahasiswa ya, atau mungkin pemula yang ingin coba-coba investasi ya, kalian bisa investasi di reksadana. Kalian bisa mulai dari Rp10.000 seperti itu. Terus kemudian saya juga akan bandingkan ya untuk reksadana pasar uang ya yang paling cocok untuk pemula dengan reksadana yang resikonya paling tinggi, yaitu reksadana saham. Kita bandingkan. Jadi ini salah satu kelebihan kalau misal kita investasi di produk yang resikonya paling kecil ya. Kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kalau misal kalian investasi di reksadana saham, itu grafiknya naik turun ya. Kita bisa untung banyak, kita juga bisa rugi banyak. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang itu yang nilainya stabil. Jadi kalau kalian masih pemula ya, itu lebih baik kalian investasi di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Saya juga sudah pernah buatkan ya video tutorial tentang cara membeli reksadana secara online dan juga cara untuk menjualnya sampai masuk ke rekening. Jadi caranya itu bagaimana? Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari ya di link di deskripsi di bawah. Jadi salah satu strategi investasi ya di reksadana saham itu kita bisa investasi di yang namanya itu reksadana indeks. Jadi reksadana indeks ini adalah alternatif ya dari reksadana saham. Jadi ini adalah salah satu quotes ya dari orang terkaya di dunia ya, pernah menjadi orang terkaya di dunia dengan investasi saham. Istilahnya investor terbaik di dunia yaitu Warren Buffett. Jadi dia pernah menyarankan ya
investasi secara rutin ya di reksadana indeks, itu untuk investor yang pemula ya, itu performanya bisa mengalahkan investor yang profesional. Jadi istilahnya kalau investor pemula itu cocoknya investasi rutin di reksadana indeks atau istilahnya nabung rutin seperti itu. Jadi performanya bisa mengalahkan dari investor yang profesional. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang reksadana indeks itu apa. Jadi reksadana indeks ini sebenarnya sama ya dengan reksadana saham, tetapi untuk pilihan sahamnya dibatasi. Jadi kalau misal reksadana saham di Indonesia ya, kan ada sekitar 700-an saham. Jadi itu dipilih oleh manajer investasi. Kalau misal reksadana indeks itu hanya ada batasannya. Misal kalau di Indonesia ya, itu ada yang namanya indeks LQ45. Jadi dari 700-an saham itu hanya dipilih 45 yang terbaik ya. Kalau LQ ini yang paling liquid, istilahnya yang paling banyak diperjualbelikan ya. Selain dari fundamental yang bagus seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih aman istilahnya ke 45 perusahaan yang terbaik. Atau juga ada indeks yaitu indeks IDX30. Ini istilahnya diinvestasikan ke 30 perusahaan yang paling top ya di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Sama dengan reksadana saham tetapi pilihan sahamnya dibatasi. Kalau misalnya IDX30 itu 30 yang terbaik. Kalau misal di Amerika itu ada indeks yang namanya S&P 500 ya. Istilahnya itu 500 saham yang terbaik di Amerika Serikat. Jadi kalau kalian ingin tahu ya produk mana yang masuk reksadana indeks dan bukan reksadana saham, itu kalian bisa masuk di bagian yang saham ini ya. Terus kemudian kalian bisa lihat beberapa produk ya. Kita tampilkan lebih. Yang di belakangnya itu ada nama indeksnya ya. Jadi ada indeks IDX30, terus kemudian LQ45, indeks syariah juga, ada indeks Serikati. Jadi misal kita cari ya, di sini yang masuk ya seperti ini, ada PNI AM ya, indeks IDX30. Jadi seperti itu adalah reksadana indeks. Atau mungkin kita coba lagi. Ya, di sini ada juga BNP Paribas Serikati. Ini adalah reksadana indeks ya, yang berbasis indeks Serikati. Jadi kalau kalian yang belum tahu juga ya, indeks Serikati itu apa? Jadi indeks Serikati itu pilihan sahamnya itu saham-saham yang ramah lingkungan seperti itu. Jadi kalau misal saham batu bara itu tidak ada ya di sini. Jadi pilihannya itu saham-saham yang ramah lingkungan. Jadi mayoritas itu dimasukkan ke sektor perbankan. Jadi kalau kalian suka di saham-saham perbankan, kalian bisa investasi di indeks Serikati ini. Jadi di sini saya akan review untuk produk yang saya pilih yaitu BNI AM Index IDX30. Jadi seperti ini ya untuk pergerakan dalam 1 tahun terakhir itu keuntungannya atau CAGR-nya sekitar 9,76% ya dalam 1 tahun terakhir. Terus kemudian drawdown-nya ini adalah penurunan maksimal ya. Dalam 1 tahun terakhir itu penurunan maksimalnya min 15,78%. Jadi kalau kalian investasi ya jangan perhatikan hanya untungnya saja. Kalian harus lihat juga tentang resikonya. Jadi kalau misal reksadana saham ini kan termasuk investasi yang resiko yang tinggi seperti itu. Jadi kalian jangan lupa lihat resiko untuk investasi di reksadana saham ini. Di sini juga minimal investasinya sebesar Rp10.000 ya. Terus kalian juga bisa lihat lagi di alokasi asetnya itu maksimal ya atau 100% diletakkan di saham. Terus kemudian ini adalah saham-saham yang dipegang ya. Untuk top holdingnya ada PT Merdeka Copper Gold, ini adalah saham emas ya, tambang emas. Terus kemudian Bank BCA, Telkom Indonesia, Carun Pokpan ini ayam-ayaman. Terus kemudian United Tractor ini untuk tambang ya, alat berat untuk tambang. Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan juga Astra Internasional. Saya rasa kalian sudah tahu semua ya untuk perusahaan-perusahaan ini karena indeks IDX30 itu diinvestasikan ke saham-saham ya yang fundamentalnya bagus atau istilahnya yang top 30. Jadi langsung saja saya akan tampilkan ya untuk hasil investasinya. Terlebih dahulu saya akan tampilkan riwayat pembeliannya. Jadi kita bisa masuk ke yang bagian bawah ya, di bagian yang tengah yaitu bagian transaksi. Kita bisa lihat. Terus kemudian masuk ke bagian history ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi nanti kalian akan tahu saya membelinya pada tanggal berapa. Nah seperti ini ya.
Jadi saya membeli produknya itu pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp190.000. Dan ketika video ini dibuat itu pada tanggal 25 Juni 2021. Jadi istilahnya sudah 11 bulan ya saya investasi di produk ini. Jadi keuntungannya berapa, langsung saja kita masuk ke portofolio. Jadi kalau di reksadana saham saya masukkannya ke dana pensiun ya, karena untuk jangka panjang. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal Rp190.000 ya. Selama 1 tahun atau 11 bulan itu saya mendapatkan keuntungan Rp16.000 atau untung 8,89%.